Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita hadir di masjid kita yang barokah ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan pertolongan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini kita menguatkan kembali pembahasan yang telah lalu sehingga nanti setelah kita tahu ilmunya, nah kemungkinan nanti kita langsung minta jamaah untuk praktik supaya betul-betul ya kita memastikan bagaimana sebenarnya cara yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, melalui perantara lisan-lisan para ulama. Karena dalam ilmu itu memang ada sifatnya at-tamrinat, perlu dilatih. Sama dengan ilmu tajwid juga begitu. Ilmu tajwid kadang kita tahu hukumnya, tahu hukum ikhfa, idgham, izhar, iqlab, tapi kalau tidak dilatih tidak bisa pas. Walaupun kita tahu teorinya, kita tahu hukumnya secara teori, tetapi kalau tidak dilatih, nah ini akan kesusahan, tidak bisa pas. Maka ilmu-ilmu yang sifatnya praktik kadang-kadang perlu kita melatih diri, termasuk sholat ini. Termasuk sholat. Pada minggu yang lalu ya, mungkin nanti waktunya dipaskan ya sampai sholat isya. Kebetulan tiang setelah isya ini pengajian mi'raj di Pringgabaya, tiang lupa jadwalnya. Ada rapat juga setelah, tapi lupa ada jadwal pengajian di Pringgabaya untuk maulid, untuk Isra Mi'rajnya. Maka mungkin nanti waktunya begitu azan kita mungkin tutup nih, biar yang lain juga tidak lama menunggu. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Kita merwin kembali rukun sembahyang ya. Rukun sembahyang, syarat sembahyang itu disebut dengan wajib, wajib sholat.
cuma bedanya namun syarat sebelum sholat, namun rukun nah di dalam sholat, tetapi sama-sama wajib. Nah, minggu yang lalu juga yang sudah sampaikan bahwa syarat itu dibagi 3, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat diterima. Jadi 3 ini harus kita tuntaskan memang ya. Syarat wajib, syarat sah, syarat diterima. Namun ya yang beranggapan bahwa mungkin sudah udah biasa ya kita mendengar itu, makanya kita langsung masuk kepada rukun. Walaupun biasa ini, tapi sangat penting untuk kita periksa kembali bagaimana sholat kita. Rukun sembahyang, masih ingat pakai Haji pira luwek nah? Pira? 12 atau 13? 13 ya. 13 ya, biasa memang dengar dah. Lagu pin kitab-kitab ya 17. Pin kitab-kitab ya 17. Lagu memang biasa ya 13. Nah, nanti tamu dah apal itu 13 ini, tak bagi ya jadi 4. 13 tak bagi 4. Harap pertama rukun qalbi ya. Rukun qalbi no artinya qalbi ya, ada qalbi je bahaya. Qalbi. Rukun hati. Pira rukun hati? Hah? Telu apa 2? Telu? 2. Baru arah minggu pada lupa. Hah? Rukun qalbi sai. Hah? Ya ana 2, ya ana telu, apalagi telu. Rukun hati ada 1. Mbe ya kenana rukun hati. Niat enggak na. Ai ngena telu baru apa pakai telu no. Ke sangar ilmu baru sang pengajian dengan lain ulah terdiskusi, ulah terombo ilmu. Hah? Lupa apa sangar ajaran baru? Oh, lupa aja. Ya, teringat tang lu henara ajaran baru je ulah terdiskusi dulu. Nggih. Karena kadang-kadang arak doang muncul ajaran-ajaran baru ya. Mau informasi pinwana sabadaya dengan arak ajaran baru. Ajaran baru hentawah 63 tahun ya wajib sembahyang dukun. Hah? Ya wajib sembahyang. Apa alasannya? Karena Nabi sembahyang sampai umur 63. Jadi wahana liwat 63 je ya wajib sembahyang, ajaran baru. Karena mengikut Nabi. Nabi sembahyang sampai umur 63 tahun. Ya. Ini kan bahaya nanti. Nah, ajaran baru. Nah, maka rukun qalbi sai, niat. Ya. Jadi niat nono langanna pinate, ya ana pilisan. Ya ana pilisan. Hen pengena usolli fardal maghribi ya. Salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Takbir terus kosong tanpa ada niat, ya ana sah. Ya nasah berarti wah gugur rukun pertama. Timak pengena usolli sebelum takbir. Ya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala sebelum takbir. Kemudian pas takbir Allah kosong. Nara niat betono ya nasah wa sembahyang be. Kumbena karena
rukun pertama gugur, yaitu rukun hati, niat. Nah, karena luwe ita kadang-kadang ya na boleh tagin masang niat na tinggi lalu lekan usolli misalnya deh takbir kadang-kadang luwe kenangan usolli sampai makmuman lillahi ta'ala na boleh dah Allah akhirnya orang ya na bututup ya na bututup karena kepanjangan masang niatnya kepanjangan sampai usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala nunu lapukna sambil takbir kepanjangan ya nabu tutu ya nabu hadir sehingga ulama ya mengajarkan kita cukup arak telu nah hadir pinatenta pas jakanta takbiratul ihram ya cukup arak telu syaratnya ilain dia yanan syaratang syaratna niat nono telu harus hadir ketika takbiratul ihram namun yana hadir ketika takbiratul ihram maka tidak sah ya mbei teluno harap penggih masih ingat pengajian ini dulu nih tengulang adang menguatkan sebelum terpraktik pertama ya pertama qasdus shalah kedua farodiyah ketelu lupa ingat karing saya ketelu lupa jamaahnya ya rentang manusia dia bisa terlupa emang ikatelu ta'yin nah yang pertama apa qasdus shalah al-qasdu yang kedua faradiyah yang ketiga ta'yin jadi harus hadir pindalam matenta ketika takbiratul ihram itelu nene usolli fardal maghribi harus hadir itelu namun yang hadir ya nasah karena itu syarat gugur syarat berarti gugur yang disyaratkan tidak ada syarat berarti tidak ada yang disyaratkan maka tidak sah nah maka ini perlu interaktif pin takbiratul ihram bau kelihatan hadirang itu lununo ya dengan cara takbir yang benar nanti kita bahas sebab ya takbir bagaimana takbir yang benar untuk melengkapi pengajian yang lalu. Nah, secara umum dulu sebelum tarinci secara umum ya. Rukun qalbi sahih. Kemudian arna rukun qauli. Kira rukun qauli. Ara pelinggih masih ingat? Rukun qauli. Ya. Masih ingat angkat tangan. Rukun qauli ara 5. Ingat tidak? Rukun qauli ara 5. Jemaah bini jelas ke suara mudi? Jelas? Rukun qauli ara 5. Embe rukun qauli. Pertama membaca Fatihah, yaitulah takbir. Oh, takbir. Oh, langsung Fatihah. Ya. Pertama rukun qauli, apa kenana rukun qauli? Ini harus sepahamin rukun qauli dulu. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan dan terdengar oleh minimal dirinya sendiri. Berarti namun ya tak baca ya tak dengar ya bacaan ta berarti gugur rukun qauli. Berarti ada qauli.
Misalnya baca Fatihah telau teduh, ya, baca Fatihah lalu teduh, ya narak suara dengarang ta diri tu ya narak, berarti gugur rukun qauli. Berarti wahai narak rukun qauli, karena qaul itu artinya ucapan, disuarakan, didengar minimal oleh dirinya sendiri ketika dalam keadaan normal, baik kenana normal maraknya no pin masjid sepi adem ayam, ya narak suara berisik keras, lalu ente sembahyang samping dengan nyensu, kan itu tahu dengar lihat tuh, ya, samping dengan nyensu. Nah maka rukun qauli itu adalah rukun yang harus dibaca dan terdengar minimal oleh orang yang membacanya, minimal. Non warna rukun qauli. Nah ini perlu kita perhatikan. Jadi ya baca Fatihah teduh ya narak suara, berarti gugur rukun qauli, berarti ya tegawi rukun qauli, ya, apalagi maca dalam hati berarti wah gugur rukun qauli, karena bacaan itu bukan di hati tetapi dia di lisan. Kebalikan lekan rukun qalbi bukan di lisan tetapi di hati, rukun qauli di lisan, ya, rukun qalbi di hati bukan di lisan, sedangkan rukun qauli di lisan bukan di hati. Nah kebalikannya, sehingga ya, namun rukun qalbi hanya disunnahkan melapaskannya untuk membantu dalam hati, disunnahkan. Ini atau baca ya mesti, ya, dia tidak akan mempengaruhi sah apa tidak sah solat kita, karena dia bukan rukun qauli tapi rukun qalbi, lapas niat. Perlu yang jelasannya karena supaya kita paham bahwa melapaskan niat itu bukan wajib tetapi disunnahkan. Seandainya ya telah pasang niat, ya, jadi anak kumbe-kumbe ya tetaparan batur aja ya nala pasang niat Wahabi aja, nah gede-gede Wahabi lari no, padahal ajaran mazhab dah memang gitu, ya, cuma bedana batur Wahabi aja lapasang niat bid'ah, cuma nono bedana, ya, melapaskan niat itu adalah bid'ah. Lagu namun itu aja sunnah karena untuk membantu, ya, fokus di dalam hati kita. Jadi melapaskan niat itu ibarat ulama marakta sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah nono antikna melatih kita sebelum kepada inti. Melatih kita sebelum ke inti maka qabliyah dulu. Kemudian ada ba'diyah menutupi kekurangan yang ada pada inti, maka perlu ada ba'diyah, ya, dalam sholat-sholat yang ditentukan kecuali yang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Baik, kita kembali kepada rukun qauli. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kumbe ampo nangarin takbiratul ihram. Wah ini minggu juluan, cuma tiang mengulangi kembali untuk mempertegas. Jadi yang kumbe-kumbe di mana kedip kita ngaji lau na barak basan tuloka na tepeng, ya, na tepeng karena kita meliri sembahyang nanti na betul-betul tepat, ya. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Sebelum takbiratul ihram bergerak bau terserah. Lalu wahta takbiratul ihram bergerak bisa membatalkan sholat. Sebelum takbiratul ihram enarak makanan masih pin giginta kanggo tetelannya, menarak masih sisa-sisa, ya. Sebelum takbiratul ihram kanggo tekakannya telan. Lagu namun tuah takbiratul ihram tekakannya bisa membatalkan sholat, ya.
yang buat sunnahang siwak sebelum sembahyang, siwak sikat gigi untuk memastikan arak ke sisa-sisa makanan bin gigi tek selip ya tanah ketelan pas jakanta sembahyang karena bisa membatalkan sholat. Itu terhitung makan ya, makan ketika sholat. Nah, itu maksud takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli adalah membaca suratul Fatihah ya. I kedua. I ketelu yuk bujatna titit. Ketelu apa? Membaca tahiyat awal apa akhir? Akhir ya. Membaca tahiyat akhir. I keempat, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. I kelima, salam ke kanan, namun ke kiri ana rukun. Salam ke kanan rukun, salam ke kiri sunnah. 5. Nah, 5. Nanti kita pecat hafal. Rukun qauli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca suratul Fatihah. Ketiga, membaca tahiyat akhir. Keempat, selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, salam ke kanan ya. Kelima, salam ke kanan. Iketelu, rukun fi'li. Rukun fi'li artinya rukun yang dikerjakan secara perbuatan. Secara perbuatan. Pira luwih na rukun fi'li? Hah? Itu hanya 13. Itu gitu. Hanya 12. 6. 6. Ya. Rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li ada 6 ya. Mbe rukun fi'li. Pertama, nganjang bagi yang mampu. Nganjang bahasa Indonesia, moteng, berdiri bagi yang mampu ya. Kedua, ruku ya, ruku bukan ruku. 3, i'tidal. 4, sujud. 5, duduk antara dua sujud. 6, duduk ya, tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. 6 rukun fi'li. Kira duit ni sahih qalbi, 5 qauli, 6 fi'li, berarti 12. Isai arna rukun ma'nawi. Baikana rukun ma'nawi tertib. Tertib itu karena tidak diucapkan, tidak di dalam hati, tidak dikerjakan ya, makanya disebut rukun ma'nawi ya. Ma'nawi rukun tertib. Jadi pas 13 ya, pas 13. Nah, nanti sebelum terpraktik kita baca lengkapin ya materi tentang takbiratul ihram ya. Rukun qauli yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya, syaratnya, nah bega syaratnya nih terbendih. Nah, bahas dah takbiratul ihram. Pira syaratnya? Hampir 16 syarat takbiratul ihram. Ampun kena takbir dah. Nah ini terpraktikan naga. Luwe syarat takbiratul ihram ampun kena. Namun kurang ni salah ya. Nah, terpraktikan takbiratul ihram. Syaratnya ya, nah pira sittata ashar, 16.
ampun nak kena takbiratul ihram ta harus 16 nene nak kena, harus 16. Pertama, al-ityanu bi jami'i hurufi qa'iman inda wujubil qiyam. Harus melapaskan semua hurufnya dengan benar, ya nak kanggu kurang ketika berdiri bagi yang wajib berdiri. Wahna tepeng motong tampuk terkanggu takbiratul ihram. Masih jakan teleka terus berukta yakna tepeng masih takbiratul ihram, berarti tidak sah. Ya, karena ini syarat inda ya wujubil qiyam, ketika orang itu diwajibkan berdiri. Jadi namun dengan diwajib apa nana motong ki mampu, namun narak batu nak mampu motong aja misalnya ya mohon maaf agak ya debu motong wah tu. Motong dan mesti marak ruku gitu. Anu aja iya wah. Ya arak dengan mampu motong lagu ya debu tepeng. Jadi agak membungkuk. Memang begitu, bukan disengaja, tetapi memang begitu kemampuannya. Nah itu aja di luar pengecualian. Tetapi bagi orang yang mampu, sehat, normal, memang harus dia dalam keadaan berdiri. Baru dia melapaskan ya takbiratul ihram, syarat pertama. Yang kedua ya isma'u nafsahu laha atau isma'u nafsihi lah, harus dia dengar minimal oleh dirinya sendiri ketika ya takbiratul ihram, harus dia mendengarkan takbirnya, syarat. Berarti namun ya terdengar takbir ta ya nasah, karena syaratnya harus didengar. Nah khususnya pin sembahyang zuhur atau asar, syarat kedua harus didengar karena dia adalah rukun qauli takbiratul ihram. Syarat yang ketiga adalah kaunuha ya lafzul jalalah, ya harus menggunakan lafzul jalalah. Mbe kenana lafzul jalalah Allah ya, yana kanggo ngadu Ar-Rahman, walaupun itu adalah nama Allah Ar-Rahim, tetapi harus lafzul jalalah Allah. Kemudian yang keempat, kaunuha bilafzin akbar, harus akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain. A'zam, akram, tidak boleh ya. A'zam sama juga maknanya agung, akram artinya sama, mulia, pemurah. Tetapi dalam takbiratul ihram tidak boleh diganti kecuali harus menggunakan lafaz akbar ya, akbar. Walaupun secara makna betul Allahu a'zam, betul maknanya Allah maha agung, tetapi ini syarat tidak boleh diganti ya, tidak boleh diganti dengan lafaz selain akbar. Yang kelima, kaunuha bisighati af'al ya, akbar tidak boleh diganti dengan Allahu kabir ya, maknanya besar juga kabir, tetapi harus lapasnya akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain lapasnya. Yang keenam, kaunuha bil lughatil arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Allah maha besar, nanti terlebih husuk tidak boleh, nanti terlebih husuk tengah bahasa Indonesia bukan sembahyang, ajaran baru nih, sesat ya, karena bahasa Arab ya terpaham ya ini husuk. Nah nanti terganti ngadu bahasa anta Allah maha besar ya nasah ya, karena syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian ya, yang ketujuh ya, yang ketujuh taqdimu ya lafzul jalalah al akbar, harus mendahulukan lafzul jalalah atas lafaz akbar. Allahu akbar, tidak boleh dibalik. Yang kedelapan, adamu maddi hamzatil jalalah,
tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Nah, ini perlu terlatih. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Allahu Akbar, salah. Berarti anasah. Ya nasah, nambu panjang alif napin lafzul jalalah Allah. Nah, sang arah itu masing itu harus diubah. Tidak boleh dipanjangkan alifnya, ya, hamzahnya pada lafaz Allah. Ya. Jadi harusnya pendek Allah. Nah, pin lamna baru na panjang. Lagu pin alifnya na ganggu. Allah, karena apa? Karena akan merusak makna. Kalau alifnya atau hamzahnya dipanjangkan, maka maknanya adalah pertanyaan istifham. Artinya apa? Apakah Allah itu maha besar? Nah, berarti kan salah udah. Kalau dipanjangkan, nah, ini perlu terlatih ya, insyaallah. Kemudian syarat, ya, yang ke-9, adamu maddil ba'i min akbar. Tidak boleh memanjangkan ba pada kata akbar, ya. Allahu Akbar, salah, ya. Maknanya rusak. Akbar artinya apa? Namun panjang, beduk. Nah, namun akbar panjang bana artinya beduk, drum band. Nah, kan jauh maknanya. Allahu Akbar, Allah itu adalah beduk atau drum band. Rusak maknanya, ya, rusak maknanya. Maka perlu dilatih. Jangan dipanjangkan alif, jangan dipanjangkan ba. Tidak boleh belagu di bar itu. Nah, kadang-kadang ya mungkin arak saya dua masih deh. Nah, manjang ya. Nah, sekarang harus diubah. Tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, asbar. Walaupun dalam keadaan azan tidak boleh dipanjangkan. Ya, karena rusak maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rusak maknanya. Ya. Rusak mana? Jadi harus bar. Bisa. Dah becat ni saya kan siwak menit tu kan. Tu tuang tu je becat-becat. Yang ke kira ni 10, ya. Yang ke-10 adamu tasydidil ba min akbar. Tidak boleh mentasydidkan ba pada kata akbar. Tidak boleh mentasydidkan. Yang ke-11 adamu ziyadati wawin sakinah. Tidak boleh menambahkan wawu sukun pada apa? Lapas, ya, keduanya. Pada lapas keduanya. Au mutaharrikah. Mara contoh biranan minggu dulu menambahkan wawu pada lapas lafzul jalalah. Allahu ak berarti tambah wawu. Salah, tidak sah. Takbirnya tidak sah. Ya, Allahu Akbar berarti ada wawu, salah, tidak sah. Atau wawu, ya, yang berharokat, berbaris. Contohnya Allahu Akbar, huwa berarti wawunya berharokat, tidak sah. Allahu Akbar tidak sah, salah takbirnya karena dia menambahkan wawu berharakat. Menambahkan wawu sukun tidak boleh, tidak sah. Menambahkan wawu berharakat juga tidak sah. Kemudian, ya, yang ke-12 adamul fasli bainahuma, ya. Tidak boleh memisahkan keduanya lapas Allah, ya, dengan kata-kata yang lain. Misalnya ditambahkan Allahu huwa akbar. Nah, tidak boleh. Harus langsung Allahu akbar. Nah, itu yang benar. Ini semuanya, ya,
akan merusak solat kita. Yang ke-13, adamu waqfah tawilah baina kalimatain, tidak boleh wakaf agak panjang di antara Allah dengan akbar. Allah akbar. Kadang-kadang kan arak dengan saking dameta khusyuk hadir hati ketika takbiratul ihram, dia wakaf di situ. Allah akbar, tidak sah. Ya. Harus hati-hati memang, ya. Harus hati-hati, perlu dilatih. Perlu dilatih. Yang kedua 14, dukhul waqti shalah, harus takbiratul ihram itu baru sah kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, dia takbiratul ihram tidak sah. Maka harus dipastikan betul waktu sholat harus sudah masuk. Jadi ada tergesa-gesa, belum masuk sholat dia sudah takbiratul ihram. Kemudian yang ke-15, iqa'uha bi jami'i hurufiha ba'dal istiqbalil wajib, harus membaca takbiratul ihram itu setelah dia menghadap kiblat. Setelah dia menghadap kiblat. Yang ke-16, ta'khiruha fil iqtida an takbiratul imam. Kalau menjadi makmum, tunggu selesai dulu takbir imam, ya, baru boleh makmum takbir. Kalau belum selesai takbir imam, makmumnya takbir, maka itu tidak sah, ya, karena ini syarat, tunggu selesai dulu. Nah, itu 16 syarat takbiratul ihram yang diajarkan oleh ulama kita, yang insyaallah nanti dipraktikan. Mungkin sisa waktu bisa berapa orang insyaallah. Ini Haji Muhsin Ihsan apa Muhsin? Praktik dulu coba. Maju Muhsan, Haji Muhsan. Masih karena menit, ya pula nyebut waktu, masih nggak menit. Praktik dulu. Takbiratul ihram sambil menghadirkan 3 itu minimal. Pokoknya itu ngidap ya, kita dengar takbiran doang. Mik. Sambil praktik itu nanti yang ada kumpe cara bertakbir kena contoh gak saran tiang niki kena salaan aja tang tuang mas pokoknya kumpe mazhab tuh pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardal Allah maju anak ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardal isya. Oh, kita alur kita dulu caranya. Nah, miring berarti. Miring enggak miring? Kena. Ya, tiang ulak macam saling nenek kanggo. Nah, ini takbir yang tidak sah karena membelakangi kiblat. Bagi contoh aja tahu. Antena tepat. Ya, ini lawan itu aja. Nah, rapatan malah kita. Ya, contoh pejari imam. Mohon maaf niki kon Ya, saran tiang ya, salaan aja masih. Insyaallah. Allahu akbar. Ya. Jadi takbirnya pas, ya. Takbirnya pas. Nah, mengangkat tangan 2 riwayat. Kanggo ujung jari lurus ke pundak, kanggo juga ibu jari di bawah daun telinga, bawah gerang telinga. Jadi bembe bau. Jari lurus pundak kanggo atau di bawah telinga atau di bawah telinga ibu jari. Henara niki tuan guru. Allah. Iya, untung ya narukun. Ya, nah, untung ya narukun. Takbiratul ihram isyarat dalam ilmu tasawuf menyerah diri di hadapan Allah. Jadi ternyerah. Kita serahkan diri kepada Allah, pokoknya nyerah wah. Yang pun angkat tangan wah, nyerah.
Kenapa hadap belakang ini kita buang seluruhnya, dunia, pekerjaan, semuanya buang. Kita serahkan, fokus Allah yang besar, yang lain kecil semua. Makanya kita buang. Itu isyarat. Ya, itu isyaratnya. Yang kedua, posisi tangan. Menurut mazhab Syafi'i sedekap, ya. Karena dalam hadis itu memang disuruh di dada, tetapi penafsiran ulama di dada itu ya beda-beda. Tetapi kalau mazhab Syafi'i dia di antara pusar dan dada. Di antara pusar dan dada. Kalau mazhab yang lain di bawah pusar. Ya. Di bawah pusar. Mazhab lain ya, Hanafi. Kemudian kalau Maliki dia malah tidak sedekap. Dia langsung irsal. Allahu Akbar. Lepas. Irsal, dia lepas. Dia ada ngadu sedekap mazhab, sebagian mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Henara arn Maliki ini berarti langsung. Hah? Kami persilahkan Pak Haji, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah. Lulus insyaallah. Insyaallah. Jadi yang penting kita praktik takbirnya Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi rincian tentang rukun ini ada misalnya Fatihah. Ibu kan baru takbiratul ihram. Jemaah Fatihah arak syaratnya dah. Ya. Kalau tidak salah Fatihah itu ya memiliki syarat itu ada 11 syaratnya Fatihah ampun kena. Ya. 11 syarat Fatihah ampun kena. Nah, jadi satu persatu insyaallah kita perbaiki, kita sempurnakan. Mudah-mudahan dengan majelis kita yang rutin mingguan, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, kemudian diberikan keistiqomahan untuk terus hadir mengaji untuk kebaikan kita, demi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk ya waktu Isya, jadi tiang nas maaf mungkin tidak ada pertanyaan malam ini. Karena kebetulan tiang ada pengajian ya, tiang ada pengajian di Peringgabaya Isra Mi'raj malam ini. Demikian yang tiang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator menyimpulkan bahwa pada malam hari ini kaitannya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah wajib kita baca, kemudian kalaupun mengangkat tangan apakah sampai telinga atau sampai sekendak ya, itu adalah perkara sunat, jadi sah salat kita. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن توسية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية وبركاته السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى نبينا الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ونعمته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الرادين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يعافي نعمك كافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم يا عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك واتقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طور أمورنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا واشرح صدورنا ووسع رزاقنا واختم بحسن الخاتمة أعمالنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على
يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته